Halo, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Melkianus Poi. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya akan menjelaskan tentang talenta dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 mengenai seorang tuan yang pergi ke luar negeri. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga, malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Perumpamaan ini memiliki makna yang sangat kaya dan isi yang sangat tegas. Kita diberi gambaran tentang suatu rumah tangga yang terdiri dari seorang majikan dengan para hambanya. Suatu gambaran yang lazim di dalam Alkitab. Pada bagian akhir dari Matius 24, kita akan melihat bahwa mulai dari ayat 45 dan selanjutnya ada juga gambaran yang sama tentang seorang majikan dengan sekumpulan hambanya. Hamba yang diberikan kewenangan ternyata menyalahgunakan kekuasaan itu dan memikuli para hamba yang lain sambil bermabuk-mabukan dan berpesta pora, sama sekali tidak peduli dengan hamba yang lain. Perumpamaan ini menggambarkan ajaran Yesus tentang keluarga Allah, ini di mana Yesus menjadi majikan dan yang lain, yaitu kita sendiri adalah hambanya. Di dalam pengertian ini, kita semua adalah hambanya. Tidak ada pengecualian di dalam rumah tangga ini
setiap orang adalah hamba yang melayani majikan yang sama. Dari perumpamaan ini kita melihat bahwa setiap orang di dalam rumah tangga Allah memiliki kesamaan ikatan dalam arti setiap orang mendapatkan tugas, mendapatkan tanggung jawab. Yesus sebagai contoh tidak memberi satu orang dengan 5 talenta, satunya lagi dengan 2 talenta, lalu yang ketiga tidak menerima 1 talenta pun. Setiap orang menerima tanggung jawab masing-masing. Kata talenta di dalam perumpamaan ini tidak ada kaitan sama sekali dengan bakat kita. Ia hanya sekedar merupakan satuan ukuran atas jumlah uang. Kata talenta memang pada awalnya memiliki makna jumlah timbangan perak atau emas. Di dalam perjanjian lama, dapat menemukan istilah-istilah seperti 1 talenta emas, perak, atau kuningan. Tidak ada kaitannya dengan istilah dalam bahasa Inggris. Talent artinya bakat yang memiliki makna kemampuan atau kemampuan alami. Kata talenta dalam perumpamaan ini hanya menunjukkan jumlah uang. Dan 1 talenta merupakan jumlah uang yang sangat banyak di zaman itu. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa hal yang dipercayakan kepada setiap orang yang mengikuti Tuhan nilainya sangat luar biasa. Bahkan, ada yang dipercayakan untuk mengelola 5 talenta. Akan tetapi kita juga melihat bahwa setiap orang menerima jumlah yang berbeda-beda untuk dikelola. Yang pertama menerima 5 talenta, yang kedua menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Apa yang menjadi penentunya? Perumpamaan ini menjelaskan kepada kita bahwa jumlah itu disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing hamba itu. Tuhan memberi 5 talenta kepada yang satu, lalu ada 2 talenta kepada yang satunya, lagi dan 1 untuk yang terakhir. Semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah tidak mempercayakan lebih kepada seseorang hanya karena orang itu memiliki bakat yang lebih dari yang lain. Bakat seseorang tidak selalu menjadi hal yang berguna dalam menjalankan pekerjaan Allah. Malahan bisa menjadi penghambat jika bakat tersebut menumbuhkan kesombongan pada diri orang itu. Orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan biasanya akan sangat menyadari kelebihannya. Kalau kita bisa memahami poin ini, maka kita bisa mengerti bahwa Tuhan membagikan talenta-talenta kepada para hambanya tidak disadari oleh kemampuan jasmani dan duniawi dari orang tersebut. Maka, setiap orang mendapatkan talentanya berdasarkan kuasa dan kemampuan rohaninya. Ide kunci di sini adalah kemampuan rohani. Kita mempercayakan tanggung jawab kepada seseorang berdasarkan kemampuannya. Mari kita menunjukkan bahwa kita sudah memiliki kemampuan atau kuasa dari dalam diri kita masing-masing agar kita bisa mengembangkan kemampuan kami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, itulah penjelasan singkat mengenai talenta yang saya jelaskan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.